yang telah kalian kerjakan ini. Yang apa namanya? Yang terakhir. Biasanya anu sih saya tapi saya lupa. Eh, kan tiap materi gitu kan banyak apa yang kalian kerjakan ya. Eh, biasanya saya sempat bahas tiap tiap materi, tiap apa namanya tugas yang kalian kerjakan itu. Cuman ngapain? Nah, sebenarnya nggak tahu kalian dapat dari mana ini. Coran tak ciling ari sekali, cor. Tak ciling tabel-tabel ini. Tamola muncul kak sini. Ciling sakti mau itu. Masuk aki soal lah tamu keluar jawabannya ya. Ada maki beri video tak cek cuma doh. Lagi pun ininya. Jadi sebenarnya seandainya kalian apa namanya bisa paham dengan yang kalian kerjakan itu udah ada masalah. Cuman kayak pas tak pati berkegunan saya kemarin anu dah. Apa namanya saya menerangkan banyak gitu. Pertama hilang mungkin untuk pertemuan berikutnya langsung beri soal be langsung kerja akhir langsung mari gitu. Apa repot ya. Ya tidak salah beberapa mungkin tidak salah misalnya ya walaupun kadang-kadang memang apa namanya beberapa tool yang dipakai itu eh, perlu kita koreksi. Cuman beberapa memang di sini ya itu memang hasilnya. Tapi di materi yang kemarin dibahas itu dikumpulkan. Jadi mungkin sekilas di sini saya mengulang, memang apa namanya, seandainya kalian padukan yang kalian kerjakan di sini dengan materi yang telah kita bahas kemarin itu lebih bagus. Misal di soal yang pertama ini halaman satu. Misal di soal yang pertama ini, ketemukan faktor integrasinya itu berapa di sini? Seper X. Jadi di soalnya itu, di soal yang nomor satu itu kan kalau kita apa namanya jabarkan, itu kan hampir pilihannya adalah YDX min XDY. Jadi pilihannya antara satu 2 3 4 ini. Tinggal ditentukan faktor integrasi yang mana. Sebenarnya kalau di sini tanpa kalian harus apa namanya mencari DM per DY dan seterusnya, bisa memilih sebenarnya yang mana gitu. Cuma dengan kalian dapatkan ini kan oh berarti berdasarkan ini berarti yang seper X kuadrat begitu. Tinggal kalian lanjutkan ke sini. Oh penyelesaiannya berarti yang ini begitu. Tapi kan di sini eh, kalian ya sampai hanya faktor integrasinya saja. Sebenarnya kalau faktor integrasi tinggal kalian pilih di sini sudah ada semua. Dan memang bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk yang telah di apa dijabarkan di sini mulai dari ini yang DX min XDY ini bentuknya sama. Cuman memang bergantung pada biasanya faktor yang lain atau tambahan apa namanya yang di sebelahnya itu jadi apa ya atau apa yang paling sesuai begitu. Tapi memang yang telah kalian kerjakan di sini harusnya bisa dikombinasikan begitu di bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian kalau yang plus di sini juga ada 4. Ini yang plus misalkan itu nomor berapa ya? Yang plus itu juga ada harusnya hmm, plus misal yang nomor 9 misalkan. Itu kalau digabung di sini apa jawabannya? Tidak diperoleh pasangan M dan N. Lengkap sekali semuanya. Jadi di sini kalau misalkan dijabarkan, jadi memang apa namanya itu yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya sekali lagi beberapa penyelesaian yang telah kalian tulis tidak ada masalah sebenarnya. Cuman seandainya dikombinasikan dengan yang dibahas kemarin, harusnya itu lebih baik. Kemudian yang kalian pakai kan langsung ke
ini semua, langsung pakai yang ini. Oh, ini nanti ketemu X saja atau Y saja. Mau lepas sampai ketemu C, X, Y, ada di sini, ada penyelesaiannya. Ada faktor integrasinya di sini. Seperti yang nomor 9 ini. Tuh. Jadi kalau di bentuk-bentuk sebelumnya itu kan bisa kalian lihat apa namanya? Faktor integrasi yang mana yang paling sesuai. Begitu. Nah, misalkan yang nomor satu, gimana cara menentukannya? Ini kan soalnya yang kemarin ya, ada 10 ini. Nah, misalkan kita akan bahas mulai dari yang nomor satu. Nomor satu di sini. Nomor satu, gimana caranya? Jadi di sini kan bentuknya tadi YDX min XDY atau YDX plus XDY. Itu kalau misalkan variabelnya itu satu, tinggal pilih di antara empat itu. Kalau misalkan apa bukan itu, nanti kan ada yang AYDX plus B dan seterusnya itu yang tadi itu. Sehingga di sini kita apa namanya? Kita jabarkan yang ini. Gimana berarti di sini berarti YDX plus DX min X DY. Nah, kemudian di sini kan yang tidak ada variabel X dan Y-nya, artinya di depannya ini. Jadi kita gabung YDX min X DY. Nah, di sini DX sama dengan 0. Baru bentuk ini, bentuk yang apa namanya? Yang ini kita lihat dari apa namanya? Dari daftar yang tadi itu, yang mana yang paling sesuai begitu. Sehingga berdasarkan apa? Kita pertimbangkan yang di sebelah sininya, yang apa namanya? Yang terlepas dari bentuk yang ada apa namanya? Bentuknya yang itu. Jadi kalau misalkan berarti di sini kita mengerjakannya itu dengan gimana? Apa tadi? Seper Y kuadrat ya. Berarti di sini YDX min XDY per Y kuadrat plus seper Y kuadrat DY sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini tadi kita rubah menjadi DX per Y. Ini bisa kita langsung pindah sama dengan min 1 per Y kuadrat DY. Maka selanjutnya adalah kita integralkan ke dua ruas. Sehingga ini menjadi X per Y sama dengan integral dari ini 1 per Y bukan Y lagi ya. Plus C. Ya, kalau kita gabung, X per Y min 1 per Y sama dengan C. X min 1 sama dengan C. Tuh. Jadi di sini ini tadi apa faktor integrasinya? Min 1 per X kuadrat Y plus Y kuadrat ya. Kemudian di sini D arcus tangan Y per X. Berarti di sini ini adalah faktor integrasinya karena berhubungan dengan yang ini. Jadi di sini kita gabung min X dy per X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini negatif ya. Ini kalau kita kalikan ini jadi negatif. X kuadrat plus Y kuadrat dibagi dengan yang faktor integrasinya X kuadrat plus Y kuadrat dx. Sehingga yang ini kita bisa langsung ubah begini. D arkas tangan Y per X min dx sama dengan atau langsung kita pindah ya. Di sini sama dengan dx begitu. Sehingga kalau ini kita integralkan ke dua ruas, ini menjadi arkas tangan Y per X sama dengan apa di sini?
Integral dari dx. Hah? Integral dari dx? Iya, integral. Integral dari dx. Satu apa? X plus C. Atau kita bisa menuliskan ini sebenarnya sudah cukup sih, atau biar lebih bagus persamaannya X sama dengan arcus tangan Y per X. Ya plus atau min C. C itu kan karena konstanta kita tidak tahu positif negatif. Dituliskan seperti ini tidak apa-apa. Jadi kalau kalau hasilnya konstanta mau dipindah tetap kita menuliskan dengan lebih bagus positif, ya sudah positif saja. Begitu. Jadi ini dipisah ya. Y dx plus X dy plus X kuadrat pangkat 3 Y pangkat 3 dx sama dengan 0. Berarti faktor integrasinya 1 per X pangkat N tadi ya. Dengan diferensial ininya itu min 1 per N min 1 X pangkat Y N min 1 gitu ya. Berarti ini kita langsung masukkan ke sini. Y dx plus X dy ini kita bagi dengan di sini pangkat 3 berarti ya. Jadi N-nya sama dengan 3 di sini. Berarti X Y pangkat 3 di sini juga dibagi dengan itu. X Y pangkat 3 dx sama dengan 0. Jadi ini kan habis ya, tinggal 1. Kemudian yang ini berubah jadi yang ini. Berarti di sini menjadi min D min 1 per N-nya di sini 3. 3 min 1 per 2. X Y pangkat 2 sama dengan min dx. Kemudian kita integralkan masing-masing. Nanti di sini tersisa min 1 per 2 X kuadrat Y kuadrat sama dengan min X plus C ya. Atau kita langsung hapus minnya, nanti tersisa ini. Gimana? Sudah sebenarnya. Kalau mau digabung ke sini semua ya nggak masalah. Berarti ini menjadi 1 sama dengan 2x kuadrat Y kuadrat kalikan X plus C. Ya cukup seperti ini sebenarnya. Penting bentuk seperti apapun dalam bentuk persamaan yang penting. Nah, kan kita tidak bisa ini ya, sebenarnya di sini tidak ada X, kemudian di sini X-nya juga tidak ada Y yang pangkat 1. Berarti baru kita coba dengan cara yang seperti kalian kerjakan. Artinya menggunakan cara yang kedua, nanti apakah ketemu fungsi X saja atau Y saja. Hingga kalau kemarin kan rumusnya itu kita cari selisihnya do M per do M per do Y min do N per do X. Ini kita ganti atau kita bagi dengan 1/n kalau memungkinkan untuk menjadi X saja atau 1/m kalau Y saja begitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau di sini M-nya apa?
M-nya 3x kuadrat Y min x kuadrat. Sehingga kalau ini kita turunkan terhadap Y, maka ini sama dengan 3x kuadrat. Kemudian M-nya sama dengan, N-nya sama dengan 1. Do N per do X itu sama dengan 0. Sehingga hasil dari ini, do M per do X itu sama dengan 3x ya. Nah, 3x kalau dibagi dengan M, nanti akan muncul Y lagi begitu. Kan di sini hasil pengurangannya sudah dalam bentuk X saja. Sehingga kalau dibagi dengan M, itu masih ada X, masih ada Y. Sehingga kita bagi dengan N. Kalau N berarti hanya X saja. Sehingga fungsi integrasinya itu sama dengan I sama dengan E pangkat integral dari ini kan hasil baginya 3x kuadrat bagi 1 ya, tetap ini saja kan ya. Berarti ini integral dari 3x kuadrat dx. Atau integral dari 3x kuadrat dx itu berapa? X pangkat 3. Ini X ditambah 1 pangkatnya dibagi 3 ya. Berarti hanya tersisa X pangkat 3. Sehingga ini E pangkat X pangkat 3. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau tadi bentuknya seperti ini, ya sudah sebenarnya di sini. Cuman mungkin kalau mau dibuktikan, ini faktor integrasi ini kita masukkan ke sini semua. Kemudian kita cek nanti apakah do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Sehingga kalau ini kita masukkan ke sini, ini kan sama dengan 3x kuadrat Y min X kuadrat E pangkat X pangkat 3 dx plus E pangkat X pangkat 3 dy sama dengan 0. Sehingga ini adalah M yang baru, ini adalah N yang baru. Kalau yang ini kita turunkan terhadap Y, maka jadi gimana? E pangkat X pangkat 3, kalau ini masing-masing dikalikan, ini kali ini, yang ini kalikan, ini kan akan menjadi 3x kuadrat Y min E pangkat X pangkat 3, X pangkat 2. Kalau ini kita turunkan terhadap Y, maka di sini tidak ada Y-nya, maka ini habis kan ya? Nah, yang ini berarti kalau ini diturunkan terhadap Y, maka ini sama dengan ya karena Y-nya pangkat 1, maka tersisa ya ini saja berarti. E pangkat X pangkat 3 kalikan 3X kuadrat. 3X kuadrat. Ini adalah hasil do M per do Y. Nah, sekarang kita lihat N-nya ini sama dengan N-nya itu sama dengan E pangkat X pangkat 3. Maka kalau ini kita turunkan terhadap X, ini sama dengan turunan dari E itu adalah ini diturunkan. Kalau turunan dari ini, X pangkat 3 turunannya berapa? 3X pangkat 2. Kemudian kalikan dengan E tetap X pangkat 3. Maka apakah ini sama dengan ini? Sama, ya pasti sama sebenarnya. Kalau kita mengeceknya tadi sudah dalam X saja atau Y saja, kita gunakan faktor integrasi yang seperti ini begitu. Maka ini kita masukkan ke sini dan selesai. Sebenarnya ini belum selesai. Kalau di soal-soal sebelumnya kan kita menyelesaikan persamaannya. Jadi di sini ini bentuk yang ini kita akan selesai seperti apa? Nanti kita akan cek sebenarnya nanti itu apakah nanti termasuk persamaan eksak biasa atau persamaan linear atau persamaan yang lain. Maka khusus yang faktor integrasinya yang ada dalam bentuk E seperti ini sudah sampai di sini saja dulu. Bisa dipahami ya? Kemudian nomor berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 ini yang bisa kita gabung ini. Nah ini. Jadi nomor 6 itu ini 2xy kuadrat dx
plus 4x kuadrat y dy plus x y kuadrat dx sama dengan 0. Ini kalau menggunakan cara yang tadi nomor 6 ketemu y kuadrat. Oke. Faktor integrasinya kalau kalian hitung dengan cara yang ini adalah y kuadrat. Oke, nanti kan ketika y kuadrat kita masukkan lagi penyelesaiannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat polanya yang seperti di bentuk-bentuk yang tadi, kalau di sini berarti yang bisa kita keluarkan dalam bentuk yang ini saja, apa kira-kira? Dalam bentuk ini, yang bisa kita keluarkan apa? XY. 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 Oke. XY. Ini berarti, ini sudah 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. 2Y ya. 2Y dx plus 4 X X saja ya dy plus X plus Y kuadrat dx sama dengan. Nah, yang ini karena ini ada 2 dan ada 4 berarti bentuk yang terakhir itu yang 9 itu. Itu berarti kan bentuknya AY dx plus BX dy. Berarti di sini A-nya itu berapa? 2. B-nya 4. Oke. Bentuknya itu gimana? Masih ingat? Z tadi yang terakhir. Dulu integrasinya dulu. Vektor integrasinya itu A-1 Y pangkat B-1. Kemudian diferensial eksaknya itu D sorry. Bukan ya. Iya. X pangkat A, Y pangkat B, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi di sini faktor integrasinya ini. Berarti di sini sama dengan apa ini berarti? X A-nya pangkat A-nya 2, berarti X pangkat 1 ya. 2 dikurang 1. Kemudian Y pangkat 3. Nah, di sini yang ada adalah XY. Di sini harusnya faktor integrasi itu adalah XY pangkat 3. Berarti kurang apa? Kurang Y pangkat 2. Karena di sini sudah ada 1. Sehingga untuk menjadikan ini sesuai bentuk yang seperti ini, berarti ini kita harus kalikan dengan Y pangkat 2. Sehingga ini bentuknya menjadi XY pangkat 3 kalikan 2Y dx plus 4X dy plus ini juga dikalikan dengan Y kuadrat. Berarti tersisa X dx sama dengan 0. Begitu ya. Nah, sehingga bentuk yang ini kita rubah dalam bentuk yang seperti ini. D X pangkat 2 Y pangkat 4 sama dengan min X dx. Ini kita integralkan masing-masing. Berarti ini tersisa hasilnya adalah X kuadrat Y pangkat 4 sama dengan integral dari ini min X dx berapa? Min ya X kuadrat atau min setengah X kuadrat plus C begitu ya. Kalau ini biar tidak ada per-pernya kita kalikan 2 semua berarti 2X kuadrat Y pangkat 4 sama dengan atau di sini langsung kita gabung plus X kuadrat sama dengan C atau X kuadrat 2Y pangkat 4 plus 1 sama dengan C. Mana? Ada pertanyaan? Jadi kalau yang punya kalian kan langsung pakai yang tadi integrasi itu ketemu faktor integrasi adalah Y kuadrat. Y kuadrat saja kan tidak ada di pilihan yang itu, yang apa namanya di pilihan yang antara 1 sampai 9 itu.
Jadi mungkin disesuaikan pakai yang mana begitu. Nah, ini kan juga ketemu di sini sebenarnya tetap sama sih. Artinya ini kan kita harus mendapatkan atau menambahkan mengalihkan dengan y kuadrat juga sebenarnya. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 7. Nomor 7 ini ada pangkat 1 kayak tadi. Kemudian, hah? Kenapa? Yang nomor berapa? Kita tentukan saja n, m dan n-nya ya. Sini m-nya berapa? Kalau kalian di sini menentukan nomor 7 itu bisa saja. Bisa nggak terisa X saja atau Y saja begitu. M-nya ini sama dengan XY kuadrat. Do M per do Y sama dengan berapa? Diturunkan terhadap Y 2XY. Kemudian N-nya sama dengan X kuadrat Y kuadrat plus X kuadrat Y. Do N per do X itu sama dengan 2XY kuadrat plus 2XY. Sehingga ini kalau kita kurangkan, berarti kan akan tersisa ini. Tersisa yang ini, oke. Berarti kita ketika, ini kan sama ya, ini sama ini ya. Ketika tersisa ini, maka itu dibagi dengan N atau dibagi dengan M? Karena kalau dibagi dengan N akan ndak habis ya, maksudnya masih akan muncul X dan Y-nya. Jadi kalau di sini dibagi dengan M, di sini karena variabelnya sama, tapi kalau dibagi dengan M berarti nanti variabelnya adalah Y murni atau Y apa istilahnya di situ. Jadi di sini berarti eh, do N per do X min do M per do Y ini kita bagi dengan M. Ini hasilnya 2XY kuadrat per XY kuadrat. Hasilnya adalah 2. Sehingga faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari 2Y. Atau DY. Atau sama dengan di sini E pangkat, oh sorry, bukan 2Y ya, 2DY. Sehingga hasilnya adalah 2Y. Nah, ini kan sudah prosesnya, saya pikir sudah sesuai gitu. Kemudian untuk membuktikan sama ini, kita masukkan ke persamaan yang ini sama ini, nanti diturunkan masing-masing, itu pasti akan kelihatan eksak atau tidak begitu. Nomor berikutnya, arisan-arisan. Yang ini, nah ini ada Y, ada X, kemudian berarti kita kayak tadi lah ya, jadi Y dx min X dy plus sini X pangkat 3 plus XY kuadrat dx sama dengan 0. Mungkin ini yang bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira kita keluarkan apa di sini? X saja ya. Berarti ini bentuknya kira-kira ini tetap y dx min X kuadrat dy plus X kalikan X kuadrat. Oke, Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Nanti kita menentukan ini, ini berkuadrat tadi. Menentukan ini, nah, pakai yang mana, kemudian, ini berarti mungkin ada yang berkaitan dengan ini. Kayaknya sama dengan yang nomor berapa tadi ini? Sama dengan yang nomor 4. Nomor 4. Berarti apa? Faktor integrasinya apa?
Min 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. D-nya X dy arkas tangan Y per X. Ya. Berarti di sini ini kita kalikan dengan yang ini Y dx min X dy min X kuadrat plus Y kuadrat. Ini X, jadi min ya, langsung saya ganti sini saja. Min X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dx sama dengan 0. Kemudian ini habis lah ya. Ini kita ganti dengan min D arkas tangan Y per X sama dengan X dx. Gitu ya? X, oh ya X dx. Sorry. X dx. Atau minnya kita pindah ke sini saja. Berarti di sini ini kita integralkan ke dua ruas. Yang ini menjadi arkas tangan Y per X sama dengan min X kuadrat per 2 plus C. Sudah begitu aja. Lancar. Berikutnya yang nomor 9 tarik 2. Ini yang penting ada Y dan X, berarti kita gabung yang ini. Min Y dx min X dy. Sisanya plus X pangkat 3 Y pangkat 2 dx plus X kuadrat Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Yang ini berarti min Y dx plus X dy. Jadi kita mencari yang sesuai dengan ini. Kemudian ada yang bisa dikeluarkan di sini? Nah, X kuadrat Y kuadrat. Berarti di sini tersisa X dx plus Y pangkat 2 dy sama dengan 0. Kira-kira pakai yang mana? Faktor integrasinya. Faktor integrasinya itu pakai yang ada hubungan sama ini. Nomor 6. Nomor 6 itu apa? 1 per XY pangkat N. Kemudian ininya integrasinya min 1 per sama kayak tadi ya, N min 1 XY pangkat N min 1. Oke. Berarti di sini ini kita langsung bagi dengan yang ini, kira-kira langsung jadi ini. Saya langsung tulis hasilnya 1 per ada ya. 1 per N-nya berapa? 2 ya? 2 berarti 2 1 ya. 2 dikurangi 1 jadi 2. Berarti ini X Y pangkat 1. Tetap X Y saja. Yang di sini ini kan akan saling habis dengan ini ya. Tersisa X dx plus Y kuadrat dy sama dengan 0. Jadi kalau ini kita integrasikan semuanya, berarti ini 1 per XY. Integral dari X dx berarti X kuadrat per 2. Integral dari ini Y kuadrat
Y pangkat 3 per 3 sama dengan C. Itu dari gitu saja lah. Jadi diintegralkan semuanya. Yang penting bisa apa merubah bentuk ini ke dalam bentuk ini, kemudian semuanya sisanya atau diintegralkan. Yang terakhir, yang terakhir sudah ini ya. Itu dari sini berarti ini M-nya sama dengan 3x kuadrat Y kuadrat dm per dx dy sama dengan 6x kuadrat Y. Kemudian N-nya sama dengan 2x pangkat 3Y, X pangkat 3, Y pangkat 4, dn per dx sama dengan 6x kuadrat Y plus 3x kuadrat Y pangkat 4. Yang sama itu adalah yang ini ya. Nanti tersisa ini. Ini kira-kira ya dibagi dengan M ya. Yang dibagi dengan M, berarti kalau ini dibagi dengan M 3x kuadrat Y kuadrat, hasilnya berapa? Y kuadrat. Y kuadrat berarti integrasinya itu sama dengan E pangkat integral dari Y kuadrat dy. Sama dengan E pangkat Y pangkat 3 per 3. Oke. Oke. Itu.